Negara Dongyu di benua selatan surgawi adalah salah satu dari sedikit negara langka yang tidak termasuk dalam salah satu dari 4 negara adidaya di benua tersebut. Ini bukan karena negara itu terlalu kecil atau kekurangan sumber daya. Sebaliknya, ukuran negara dan kekayaan sumber daya kultivasinya menempatkannya di antara 10 besar teratas di benua selatan surgawi. Alasan mengapa negara Dongyu tidak berafiliasi dengan salah satu dari 4 negara adidaya adalah karena lokasinya. Selain dari aliansi 9 negara yang terlalu jauh, negara ini memiliki perbatasan yang dekat di tengah-tengah 3 negara adidaya lainnya. Adapun sekte-sekte kultivator di negara itu, sejarah dan afiliasinya juga beragam. Ada sekte jalan kebenaran dan jalan iblis, serta beberapa sekte kecil yang santai. Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah sekte-sekte asli yang tidak dapat ditekan oleh kekuatan lain manapun. Mereka menjadi faktor penentu yang mencegah negara Dongyu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan besar lainnya. Ketika negara adidaya tetangga tersebut tidak ingin melepaskan kendali atas negara itu, dan mereka terus-menerus melakukan manuver mereka sendiri, baik secara terselubung maupun terang-terangan, tetapi dengan sedikit hasil. Pada akhirnya, hanya ada kesempatan yang samar-samar antara ketiga negara adidaya tersebut bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan negara itu dan menjadikan negara Dongyu sebagai wilayah netral. Tentu saja, berbagai sekte asli negara itu diam-diam menerima dukungan dari 3 negara adidaya yang secara paksa menjaga keseimbangan kekuatan. Hal ini menyebabkan berbagai kultivator berkumpul di negara netral ini, sehingga negara ini berkembang pesat untuk beberapa waktu. Di provinsi Chang bagian utara negara bagian Dongyu, terdapat sebuah lembah yang mencakup 2/3 wilayahnya. Sebagian besar lembah tersebut ditutupi hutan tebal, dan di tengahnya terdapat deretan pegunungan yang membentang puluhan ribu kilometer yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai pegunungan 1000 rantai. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah pegunungan itu terdiri dari 10.000 gunung, tetapi tetap saja terdapat banyak sekali binatang buas iblis dan obat-obatan yang langka. Namun, tidak ada kultivator yang berani memasuki pegunungan itu dengan gegabah. Pegunungan 1000 rantai dikenal dengan nama yang jauh lebih menyeramkan di dunia kultivasi selatan surgawi, yaitu Pegunungan Iblis Jatuh. Dan di suatu tempat tersembunyi di pegunungan itu, terdapat daerah paling berbahaya di selatan surgawi, dan itu adalah Lembah Iblis Jatuh. Sejak Lembah Iblis Jatuh muncul, tak terhitung banyaknya kultivator yang sangat kuat memasuki lembah tersebut untuk mencari harta karun. Tetapi tabir misteri dan kematian yang menyelimutinya selama bertahun-tahun mencegah siapapun untuk mendekat terlalu jauh. Tentu saja, reputasinya yang menakutkan saja tidak cukup untuk menghentikan para kultivator dari mengekstraksi sumber daya gunung tersebut. Hal itu disebabkan oleh kabut beracun yang kadang-kadang menyapu pegunungan dan menutupinya selama bertahun-tahun, mungkin sebagai akibat dari pengaruh Lembah Iblis Jatuh. Kabut beracun itu tidak hanya sangat berbahaya, tetapi juga sangat pekat seperti yang dihasilkan oleh formasi sihir dan akan menyelimuti pegunungan dalam kegelapan total. Dan oleh karena itu, mustahil untuk menentukan arah begitu berada di dalamnya. Sekalipun seseorang berhasil melewati kabut beracun itu, mustahil untuk menangkap binatang iblis atau memetik tumbuhan apapun. Yang bisa dilakukan hanyalah menatap pegunungan dengan iri atau pergi ke beberapa daerah di mana kabut beracun itu paling tipis. Namun, setiap 50 tahun sekali, kabut beracun di sekitar pegunungan akan menghilang dan celah spasial di sekitar Lembah Iblis Jatuh menjadi lebih stabil dan jarang. Selama periode ini, para pemburu harta karun dari seluruh selatan surgawi akan berkumpul untuk pembukaan selama setahun ini untuk mencari kekayaan. Dengan pegunungan yang begitu luas, hanya sebagian kecil kultivator yang mampu memanen harta karun meskipun binatang iblis dan obat-obatan spiritual sangat melimpah. Namun meskipun demikian, akan ada ribuan kultivator yang datang selama setiap pembukaan. Selain itu, ada beberapa pedagang yang didukung oleh berbagai kekuatan klan di dekat gunung tersebut. Mereka akan membangun beberapa kota pasar sementara di daerah itu
dan memperoleh keuntungan dari obat-obatan dan hewan roh yang diperoleh di dalam pegunungan. Baru-baru ini, kabut beracun di sekitar domain iblis jatuh sudah mulai menipis dan akan segera menghilang. Setidaknya butuh beberapa bulan lagi sebelum kabut beracun itu hilang. Tetapi jumlah kultivator di sana beberapa kali lebih banyak daripada saat pembukaan sebelumnya. Selain itu, sejumlah besar kultivator tingkat tinggi telah muncul di antara mereka. Hal itu jelas mengejutkan sekte dan juga klan kultivator setempat. Pihak berwenang setempat segera melarang para pengikut mereka untuk keluar rumah secara gegabah dan mengirim orang-orang untuk menyelidiki penyebabnya. Akibatnya, mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Di puncak sebuah bukit tak bernama di perbatasan Provinsi Chang, terdapat sepasang pria dan wanita dari formasi inti yang berdiri berdampingan. Pria itu mengenakan jubah biru tua dan tampak berusia 30 tahun dengan penampilan terpelajar. Sedangkan wanita itu mengenakan jubah istana dan tubuhnya berisi, tetapi wajahnya tampak biasa saja. Pasangan itu tampak tenang, tetapi secerca kecemasan terlintas dari mata mereka yang berkedut, memperlihatkan emosi mereka yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, cahaya perak berkedip dari kejauhan, diikuti oleh munculnya seberkas cahaya perak yang melesat ke arah mereka. Ketika keduanya melihat berkas cahaya itu, mereka tampak sangat gembira. Garis perak itu tiba di atas gunung kecil dan terbang melingkari mereka sebelum menampakkan seorang pria terpelajar berjubah bersulam serta berusia sekitar 40 tahun. Ketika wanita itu melihat pria terpelajar tersebut, dia tersenyum dan berkata, "Kakak, akhirnya kau tiba. Bagaimana hasilnya? Apakah kau berhasil menerima medali komando untuk memasuki lembah?" ucap wanita tersebut. "Aku berhasil mendapatkannya tepat pada waktunya," ucap pria terpelajar itu tersenyum dan mengangkat tangannya saat dua garis cahaya biru melesat ke arah mereka. Pria dan wanita itu dengan cepat mengulurkan tangan mereka untuk menerima dua medali perintah perunggu. Keduanya diukir dengan kata iblis jatuh berwarna merah di satu sisi dan dengan kata yang sama tertulis dengan warna emas di sisi lainnya. Terdapat jejak spiritual yang terpancar dari jimat tersebut. Menyadari hal tersebut, wanita itu segera menunjukkan wajah gembira, tetapi pria itu mengerutkan kening dan tampak termenung. Sesaat kemudian, wanita itu dengan gembira berkata, "Ini hebat, dengan medali iblis jatuh, kita akan dapat memasuki lembah untuk mencari harta karun. Jika kita mampu menemukan beberapa obat spiritual dari zaman kuno, kita mungkin akan menemukan kesempatan untuk memadatkan jiwa Yuan Ying," ucap wanita tersebut. Berdiri di sisi wanita itu, pria berpakaian biru itu menghela nafas dan kemudian berkata, "Liontin sekecil ini ternyata bernilai lebih dari 30.000 batu spiritual. Mereka berani menjualnya dengan harga segitu," ucap pria yang berdiri di sisi wanita tersebut. Karena pada dasarnya, ketiga medali komando itu telah menghabiskan biaya lebih dari 100.000 batu spiritual. Seluruh kekayaan yang mereka kumpulkan selama beberapa ratus tahun dibutuhkan untuk mendapatkannya. Wajar jika ia merasa sedikit sedih karenanya. Pria terpelajar itu dengan pasrah berkata, "Saudara kedua, jangan terlalu sedih. Jika bukan karena persahabatan yang kita jalin dengan mereka dan kurangnya tenaga kerja di sekte mereka, kita pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan medali-medali ini dari mereka. Mampu membeli satu medali komando saja seharga 100.000 batu spiritual adalah sesuatu yang akan diperebutkan banyak orang. Lebih jauh lagi, sekte roh hantu awalnya berencana untuk mengejar harta karun lembah air terjun iblis sendirian. Sekarang karena sekte-sekte lain menekan mereka tidak punya pilihan selain mengizinkan orang luar untuk bergabung dengan mereka dalam ekspedisi harta karun. Jika tidak, sekte roh hantu tidak akan setuju untuk mengizinkan kita memasuki lembah, meskipun kita memberi mereka 100.000 batu spiritual, ucap pria berjubah bersulam. Ketika kultivator berpakaian biru itu mendengar ini, dia tidak mampu menjawab apapun. Tetapi ketika dia melihat medali perintah di tangannya, dia bertanya dengan cemas, "Namun, dapatkah kita mempercayai metode sekte roh hantu dalam memasuki lembah? Kudengar pintu masuk lembah itu memiliki banyak celah spasial. Jika seseorang tidak hati-hati,
Mereka bahkan tidak akan meninggalkan sisa-sisa apapun. Ada juga kabar bahwa tetua sekte roh hantu kembali dari lembah dalam keadaan hidup. Apakah kakak percaya ini benar? Ucap pria berpakaian biru. Mendengar itu, pria terpelajar berjubah bersulam itu segera menjawab. Terlepas dari kenyataan bahwa sekte roh hantu menganggap seluruh dunia kultivasi surgawi selatan sebagai musuh, seharusnya tidak ada pertanyaan mengenai hal ini. Selain itu, bukankah kita juga mendengar bahwa hanya jiwa Yuanying tetua sekte roh hantu yang berhasil keluar dari lembah iblis jatuh? Kedengarannya masuk akal karena tubuhnya menemui ajalnya di lembah itu sendiri, ucap pria terpelajar berjubah bersulam tersebut. Setelah mendengar penjelasan pria terpelajar itu, dia dengan ragu-ragu berkata, "Namun, meskipun kita bisa memasuki lembah itu, tetap saja sangat berbahaya. Mungkinkah membeli medali-medali ini untuk memasuki lembah itu adalah sebuah kesalahan?" ucap pria berpakaian biru. Mendengar itu, wanita di sampingnya mendengus dan dengan acuh tak acuh berkata, "Dengan bakat kita sudah mencapai puncak ranah kita. Jika kita tidak memiliki kesempatan bertemu makhluk-makhluk hebat, kita pasti akan binasa dalam 200 tahun. Wajar untuk memanfaatkan kesempatan ini ketika muncul. Selain itu, ku dengar celah spasial di area luar lembah iblis jatuh jauh kurang berbahaya daripada yang ada di kedalaman. Selama kita berhati-hati, seharusnya tidak ada yang menimbulkan terlalu banyak bahaya," ucap wanita tersebut. Pria terpelajar itu dengan tenang berkata, "Aku mendengar bahwa sekte roh hantu telah mengeluarkan beberapa ratus medali kejatuhan iblis. Lebih jauh lagi, sebagian besar jatuh ke tangan berbagai sekte. Bahkan dikatakan bahwa beberapa pendekar sihir Maulan ikut serta, dan sekte roh hantu mengirimkan beberapa ratus kultivator ke lembah. Dengan begitu banyak orang di dalam, apa yang harus kita takuti?" ucap pria terpelajar itu, sebelum kemudian kembali berkata, "Lagi pula, jika keadaan terburuk terjadi, kita bisa pergi begitu saja. Tetapi jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan menjalani sisa hidup kita dengan penyesalan," ucap pria terpelajar itu. Wanita di sampingnya juga mengangguk menanggapi kata-katanya, seolah-olah telah memikirkannya dengan matang. Karena kakak besar telah mengatakan demikian, adik kecil ini akan mengikutinya ke lembah, ucap pria berpakaian biru itu tersenyum getir dan tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, berbagai gerakan lain terjadi di seluruh provinsi Chang. Waktu pun berlalu. Setengah tahun yang lalu, desas-desus mulai menyebar bahwa sekte roh hantu telah memperoleh metode untuk memasuki lembah air terjun iblis dan bahwa mereka ingin menyembunyikan informasi ini dari sekte lain agar mereka dapat memonopoli harta karun lembah tersebut. Dan desas-desus ini telah menyebabkan kegemparan besar di seluruh benua. Berbagai sekte dao kebenaran dan sekte dao surgawi yang ingin memulihkan diri dari perang mereka dengan Maulan tidak dapat lagi tinggal diam sehingga mereka masing-masing mengirimkan orang ke sekte roh hantu untuk menanyakan masalah tersebut. Adapun sekte dao iblis lainnya, mereka juga mengirim orang untuk memverifikasi kebenaran masalah tersebut. Para petinggi sekte roh hantu sangat marah akan hal ini, tetapi setelah berada di bawah pengawasan dan tekanan yang begitu besar, mereka terpaksa mengakui kebenaran. Lagi pula, selama seseorang menyelidiki masalah ini dengan seksama, jejak kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Akibatnya, sekte-sekte lain dengan tegas meminta agar mereka berbagi metode untuk memasuki lembah, tetapi sekte roh hantu menolak untuk menyetujui selama mungkin. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dan mengeluarkan beberapa medali perintah untuk memasuki lembah kepada berbagai sekte. Selama seseorang memiliki medali itu, berbagai sekte akan dapat mengirimkan orang-orang bersama dengan kultivator sekte roh hantu ke lembah ketika celah spasial lembah iblis stabil. Dan tentu saja, setiap medali membutuhkan biaya berupa batu spiritual. Tentu saja, untuk mencegah rasa tidak senang dari para kultivator pengembara, mereka menyisihkan lebih dari 100 medali khusus untuk mereka dan beberapa sekte kecil lainnya. Kini seiring waktu semakin dekat, provinsi Chang menjadi sangat ramai. Sekitar pegunungan 1000 rantai dipenuhi oleh kultivator dari negara lain. Semuanya berharap dapat memasuki lembah iblis jatuh untuk mencari harta karun. Tak perlu disebutkan lagi,
Mereka semua adalah tipe orang yang berhati-hati.